Ya. Tapi saya mohon juga Pak jangan Bambang, ada tekanan, kalau Pak. tidak stop Pak Bambang saya suruh keluar. Saya mohon maaf, Pak. Kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu, Pak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman, sedikit gue akan membahas tentang sidang di MK, di mana 01 dan 03 mengajukan gugatan untuk Pilpres diulang kembali dan diskualifikasi 02. Nah teman-teman semua, sidang sudah menuju ke bukti-bukti ya, video ataupun orang secara langsung yang didatangkan untuk memberikan bukti-bukti adanya kecurangan. Ya teman-teman semua, di sini ada momen ya di mana Otto Hasibuan, beliau adalah tim hukum 02 yang tak kuasa untuk melawan bukti-bukti dari 01. Dan juga nanti ada ya kekuatan dari Pak Bambang Wijayanto yang dengan keras untuk membela saksi yang dimana terlihat seperti diintimidasi oleh hakim ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Justru pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan. Itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Ibu Presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Pak Prabowo itu menteri pertahanan. Dan Wakil Presiden Pak Gibran kita Mas Gibran. Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan PPNS. Ya teman-teman semua, di sini kita melihat ya videonya ya bahwasanya bukti TSM ini sangat benar-benar nyata. Dan bagaimana cara untuk mengingkari ini semua jika memang buktinya sudah ada ya videonya dan terlihat nyata gitu loh. Menurut gue ini bakalan seru sih ini. Apakah nantinya ketua MK akan memutuskan bahwasanya pemilu akan diulang atau bagaimana? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Termohon, Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Bapak kok diam saja? Sebelumnya begini, saya mau tanya sebelumnya, pada waktu Pilpres kemarin Anda punya posisi apa, fungsi apa? Punya posisi apa-apa. Tidak apa-apa, bukan tim dari BPN? Saya di kampung Pak. Di kampung? Dari Makassar. Oke. Terus kesaksiannya ini berhubungan dengan apa? Jadi kesaksian itu diberikan karena Anda melihat, mendengar, dan merasakan. Itu apa berarti kalau Anda di kampung? Kan DPT juga ada di kampung Pak. Oh, berarti nanti yang akan dijelaskan Anda itu DPT di kampung Anda? Kan, seluruh Indonesia. Hah? Loh gimana? Ya, saya dapatkan source atau file database DPT dari DPP Gerindra ketika saya berada di Jakarta. Nah ya, sekarang mau saya tanya, Anda itu posisinya itu apa? Di dalam tim ini posisi Anda itu sebagai apa? Sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan DPT. Oh enggak, pada waktu Pilpres kemarin. Kalau Anda dari kampung, mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasional kan? Maka majelis, mohon maaf. Saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Loh, bukan begitu. Ya, ini saya ingin berikan penjelasan. Jadi Bapak sudah menjudgment seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa, itu juga tidak benar. Bukan Bapak. begitu. Ya, mohon dengarkan saja dulu Pak, apa yang akan dijelaskan. Beliau Loh, ini memang orang yang sangat sederhana bukan dan begini, humble. Pak Bambang. Saya kira saya sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah stop. Ya. Tapi saya mohon juga Pak jangan Bambang ada stop. tekanan, Kalau Pak. tidak stop, Pak Bambang saya suruh keluar. Saya mohon maaf Pak, kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu Pak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi. Keren ya Pak Bambang ya. Bener nih, memang harus seperti itu biar tidak terlalu menekan. Padahal ini kan saksi ya, namanya saksi dari kampung, mungkin nyalinya juga belum sekuat Pak Bambang gitu ya. Jadi misalnya ada tekanan dikit dari majelis, otomatis agak ciut kan nyali kan. Untung saja sama Pak Bambang langsung dikasih sedikit
sentilan gitulah ya, biar nggak terlalu menekan. Wes, mantap. Oke teman-teman semua, kita doakan saja semoga gugatan di MK ini berjalan dengan lancar pokoknya ya. Nah, ini ada sedikit ya statement dari Bung Rocky Gerung bagaimana tentang Pak Jokowi ke MK. Apakah Pak Jokowi akan ikut serta sedikit untuk cawe-cawe ke MK atau bagaimana? Kita lihat videonya. Jadi kalau Jokowi hendak menghalangi, itu artinya dia ingin mengatur kabinet. Sebab kalau ini diloloskan di Mahkamah Konstitusi, fungsi Jokowi juga hilang kan. Walaupun yang dituntut adalah Gibran, tetapi misalnya nih yang diminta adalah menghilangkan faktor Gibran bila ada pemilu ulang, tapi itu artinya menggerogoti kapasitas Jokowi untuk mengatur politik. Jadi Jokowi kira-kira hendak menghalangi itu supaya satu paket bahwa Mahkamah Konstitusi akan diatur supaya tidak mampu untuk membuktikan adanya atau tidak mampu memutuskan adanya kecurangan, lalu Jokowi punya kemampuan lebih untuk menekan Prabowo bahwa dia berhasil menghentikan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Karena itu sebaliknya dia minta supaya dia ikut mengatur isi kabinet Prabowo nanti. Apalagi kalau dia bisa menghentikan hak angket, maka dia akan tambah lagi kemampuan tekan dia pada Prabowo, dan itu akan memungkinkan pecah lagi pembagian kursi di kabinet kan. Kan ini semua mengandalkan kalau Jokowi non faktor di situ, maka lebih enak untuk mengatur pembagian kursi di kabinet kan. Nah, karena portofolio terbatas dan Jokowi, seandainya Jokowi menang dalam menyingkirkan faktor kecurangan dan menang dalam menahan angket, maka Jokowi punya poin untuk mengatur Prabowo. Jadi kira-kira papan caturnya di situ. Oke. Ini hanya sekedar analisa dari Bung Rocky Gerung ya. Tapi begini ya, keadaan Pak Jokowi sekarang yang masa jabatannya hampir habis, sepertinya kekuatannya sudah mulai sedikit demi sedikit dipreteli ya. Jadi apalagi kita tahu semua ya, KPU sudah mengumumkan bahwasanya Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai pemenang, walaupun saat ini masih berjalan gugatannya di MK. Nah, kemarin-kemarin itu gue melihat ya banyak komentar juga bahwasanya banyak juga rakyat Indonesia itu sebenarnya yang sudah tidak menginginkan lagi kekuasaan dari Pak Jokowi ya. Bagaimana masyarakat pun bahkan mengatakan oke, kita akan sambut dan dukung Pak Prabowo jika Gibran tidak lagi berada di situ. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ini ada ya netizen yang membandingkan tim hukum 01, 02, dan 03. Kita lihat dulu videonya. Lagi heboh sengketa pemilu 2024. Banyak sekali masyarakat yang menilai bahwa tim Prabowo Gibran adalah top player. Karena di sana ada Hotman Paris, ada Otto Hasibuan, dan juga OC Kaligis. Buat teman-temanku, sahabatku yang ada di 02, saya ini juga pendukung 02. Tetapi saya masih menggunakan akal dan pikiran saya untuk menilai sesuatu yang lebih objektif. Jangan karena hanya pengacara dari 03 dan 01 tidak pernah muncul di sosial media, tidak pernah muncul di TV, lalu kalian bilang bahwa tim pengacara mereka tidak sebanding dengan tim pengacara 02, yaitu ada Hotman Paris, Otto Hasibuan, dan juga OC Kaligis. Ini kalian lihat, ada Todung Mulya Lubis. Ini pakar hukum, pernah menjadi duta besar, juga ketua salah satu organisasi pengacara yang cukup ternama yaitu IKADIN. Di sini ada Magdir Ismail, juga pengacara top, pernah menjadi pengacara Setia Novanto. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Ada Pak Henry, terus di sebelah sini juga ada, lihat ini, ada Roni. Ini orang-orang top semua, orang-orang hebat. Jadi kita jangan menilai karena hanya mereka sering muncul di sosial media lalu kita mengatakan bahwa mereka tidak top. Nah, ini di 01, lihat nih, ada mantan ketua MK. Kalau kalian pernah nonton sidang MK di 2014, ini nih Bapak Hamdan ini, saat itu ketua MK dia. Terus ada Pak Bambang, wakil ketua KPK. Coba kalian bandingkan dengan misalkan dengan Hotman Paris. Itu kan ada Rafli Harun, ahli tata negara.
terus ada Egy Sujana, sebelah sini juga ada orang-orang hebat. Nah, ini ada Ahmad Yani. Ahmad Yani juga dulu sebelum munculnya Rocky Gerung di ELC, ini Ahmad Yani ini jadi bintangnya, kalau kalian harus tahu. Terutama anak-anak muda ya, Gen Z yang harus tahu. Nah, ini ada Komjen Pol Susno Duaji. Ini orang hebat ini. Coba kalian bandingkan lah. Misalkan kalian bandingkan misalkan Hotman Paris dengan Susno Duaji. Memang mungkin secara kekayaan kalah, tapi keilmuan mereka nggak kalah. Nah, ini Bapak Prasetyo, Jaksa Agung 2014-2019. Coba kalian nilai sendiri deh. Nah, ini lihat Hotma Sitompul. Hotma Sitompul ini coba kalian bayang dengan Otto Hasibuan lah. Kekayaannya Hotman Paris sama, ini kaya juga, pinter juga, tokoh juga. Jadi ayolah kawan-kawan, untuk pendukung 02, jangan karena terlalu cinta dengan Pak Prabowo, dengan Gibran, lalu kita membutakan pikiran kita, penilaian kita tidak objektif lagi, logika kita jadi tumpul, sehingga kita menghujat orang sana sini. Padahal kita tahu bahwa orang itu berkualitas, karena kita cinta dengan pendukung kita, cinta dengan orang yang kita dukung, lalu kita mengesampingkan kualitas orang tersebut. Saya pendukung 02, pendukung Pak Prabowo dari 2014, tetapi saya masih menggunakan pikiran saya. Wih, mantap bangku. Dia melihatnya secara objektif ya. Jadi bukan hanya popularitas dan kekayaannya saja yang dilihat, tapi ilmunya. Perbandingannya itu dengan ilmu, dengan kemampuannya, bukan dengan popularitas dan juga kekayaannya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Pak Jokowi, Bapak bilang kan ASN, gubernur, bahkan presiden boleh saja kampanye, boleh saja memihak, asal tidak pakai fasilitas negara. Tolong jelasin Pak, gimana caranya presiden tidak memakai fasilitas negara Pak? Mobil yang Bapak pakai fasilitas negara, pas pampres fasilitas negara. Bapak mau ke daerah andai kampanye, itu wajib protapnya Pak, clear area oleh pas pampres, dan itu pun fasilitas negara. Bagaimana caranya Pak? Artinya presiden itu tidak boleh berkampanye Pak, sepanjang kalau untuk dirinya sendiri baru boleh Pak. Tapi untuk orang lain sudah pasti dia memakai fasilitas negara Pak. Terakhir ya Pak ya, Bapak bilang itu statementnya pada waktu Bapak di bandara, di belakang Bapak itu jenderal-jenderal TNI, ada Menhan di belakang. Itu nggak boleh Pak. Itu message untuk seluruh aparat bahwa presiden menyatakan dia berhak memihak, boleh kampanye di belakang alat-alat negara Pak. Pak tolong, jangan makin begini Pak demokrasinya. Salam. Sudahilah drama ini Pak Anies, Pak Ganjar. Terlalu panjang loh drama Anda ini, terlalu berepisode-episode, ya kan? Mending kalau drama Anda ini endingnya bagus. Udah perjalanan yang gak mulus, endingnya gak bagus, gak akan mudah dikenang oleh publik Anda. Dan saya yakin gak akan ada harapan lagi di 2029 Anda. Tuh, sutradara ya kalau bikin film itu sekalipun itu berepisode selalu diusahakan ending itu bagus agar si drama ini, film ini mudah dikenang oleh publik. Tuh, drama Anda isinya itu udah menyakitkan kubu 02 ya, tentang merendahkannya seorang Prabowo. Masih ingat itu di pikiran saya di acara debat itu, memberikan nilai 11, Ganjar memberikan nilai 5, Anies memberikan nilai 11 dari 100, buset dah. Sedangkan Prabowo ini adalah setidaknya orang yang pernah berjasa kepada Anies Baswedan. Bayangkan. Begitu tidak tahu terima kasihnya Anies Baswedan kepada Prabowo. Di depan jutaan rakyat Indonesia merendahkan seorang Prabowo Subianto. Drama Anda ini terlalu menyakitkan. Bahkan saya yakin di pendukung 01, 03 itu ada juga yang merasakan. Kok gitu bener ya? Ya kan? Pasti ada itu yang sakit. Yang ikut merasakan sakitnya Prabowo Subianto di situ. Drama Anda sudah nggak berjalan dengan mulus. Jadi usahakan endingnya yang bagus. Berlegowo lah. Gak usah lagi pakai bawa-bawa pengacara 1000 pengacara. Ingat juga bos. Di belakang 02 ada siapa? AAIB, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Otto Hasibuan. Ada lagi. Siapa? Yusril Iza Mahendra. Hotman Paris Utapea. Udah bukan kaleng-kaleng itu. Ya.
Jadi pikirkan langkah Anda. Saya rasa sih, sudahilah drama Anda. Bikin ending yang bagus. Berlogowo lah. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti di 2029. Jaga persatuan, NKRI harga mati. Jangan buat drama. Drama gimana Pak? Ya enggak lah. Ini kan sesuai dengan konstitusi. Malah justru bagus dong ini untuk demokrasi kita. Di mana menggunakan jalur-jalur yang baik gitu loh. Tidak jalur jalanan. Beliau mengatakan tim hukum 02 bukan kaleng-kaleng. Iya, kaleng kerupuk gitu ya. Ya sama-sama lah, tim 01, 03 juga bukan kaleng-kaleng. Kalau misalnya perbandingan dengan ilmunya itu sama-sama kuat gitu loh. Ketiga, beliau mengatakan bahwasanya merendahkan waktu debat kemarin diberi nilai. Loh, yang diberi nilai itu kan jabatannya, bukan Pak Prabowo pribadi gitu loh. Wajar-wajar aja dong rakyat memberikan nilai kepada pejabat. Kalau memang nilainya segitu ya jangan baper juga gitu loh. Gimana teman-teman semua? Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Gue mendukung diadakannya pemilu 2 putaran, mari kita lakukan. Semenjak pencoblosan yang pertama, warga di Indonesia ini menjadi ricuh, di mana-mana adanya perdebatan dan juga hinaan satu sama lain. Jadi mari kita lakukan putaran kedua dengan syarat anak abah yang bayarin. Mana nih para anak abah yang berteriak ingin melakukan putaran kedua, yang memberikan statement bahwasannya ada kecurangan, dan juga yang bilang bahwasannya Pak Anies Baswedan ini dizolimi. Di sini gue memahami bahwasannya capres yang kalian dukung itu tidak terpilih untuk menjadi presiden selanjutnya. Sebelum lo berteriak 2 putaran, apakah lo berpikir bahwasannya kertas yang lo coblos di TPS itu di-print secara gratis? Dan apakah lo berpikir orang yang mengurus TPS, pembangunan tenda, dan lain sebagainya dilakukan secara cuma-cuma? Nah, kira-kira para anak abah sanggup gak nih untuk menanggung pemilu putaran kedua? Jangan nambahin beban negara, nanti pajak naik pada komplain. Karena jujur gue udah capek banget ngeliat FYP dan lain sebagainya, pendukung 01 isinya tantrum, marah-marah. Kalau lo emang ngerasa ada kezoliman, ada kecurangan, lo laporin ke Bawaslu tapi dengan data, dengan bukti yang konkret. Misalkan lo punya rekaman CCTV, sanksi, foto, dan lain sebagainya. Jangan cuma ngandelin feeling. Bawaslu nggak mau tahu tentang pendapat lo, pendapat bapak lo, kalau misalkan nggak ada bukti konkret. Dan yang paling bikin eneknya lagi itu bawa-bawa agama. Ini lo boleh koreksi gue ya, tapi memang setahu gue di Islam itu kita diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin yang amanah yang sekiranya bisa mengemban tugasnya dengan baik. Nah dari situ lo udah dong nyoblos paslon andalan lo, tapi mohon maaf nih, hasil votingnya itu sangat amat jauh. Gue paham lo gak terima, tapi dengan lo menyebarkan sebuah isu yang tidak ada data validnya, itu sama aja fitnah. Di agama manapun fitnah itu sama dengan dosa. Terus permasalahan selanjutnya apa? Ini paslon yang votingnya paling tinggi ya, belum juga dilantik, udah ditagih. Kapan nih kita makan-makan? Dan kalian orang-orang yang nagih kapan makan-makan, itu kalian masih punya HP, rata-rata nge-recordnya bahkan di mobil, di kamar yang ber-AC. Ini target marketnya bukan elu. Targetnya orang-orang yang stunting, ibu-ibu hamil yang membutuhkan. Kalau lu yang masih kemana-mana naik mobil, masih bisa internetan dan lain sebagainya, itu nggak pantas menerima pelayanan masyarakat seperti ini. Mau siapapun paslonnya yang terpilih, mau yang BBM gratis, internet gratis, ataupun makanan gratis, itu udah ada targetnya masing-masing. Masa iya se-Indonesia Raya dikasih, termasuk pejabat-pejabat dikasih internet gratis, BBM gratis, makanan gratis? Rugi dong! Intinya mau siapapun presidennya, mau Prabowo, Anies, mau Ganjar, lo kalau mau cari duit harus kerja. Lo ngebelain mereka mati-matian, mereka aja gak tahu kalau lo hidup di dunia ini, gak usah heboh. Lah lo memang gak belain. Oneng juga nih bocah. Kocak. Satu sama lain. Jadi mari kita lakukan putaran kedua dengan syarat anak abah yang bayarin. Kayak gini tuh capek gak sih? Capek sih gue. Tapi di luar pembicaraan pemilu ulang ya, gue tuh pengen deh nanya sama kubu 02 di sini. Kita nggak ada saling ngata-ngatain segala macam ya. Gue pengen nanya aja serius beneran. Kalian tuh menganggap cawapres kalian sah gak sih sebagai cawapres gitu? Dan layak gak sih? Itu aja sih pertanyaannya. Gak mau ngelebar kemana-mana dulu. Karena semua ini gak akan terjadi kalau cawapres 02 itu bukan Gibran. Dan gak ada campur tangan dari keluarganya, yaitu kepala negara kita, Presiden Joko Widodo. Kenapa gue berpikir kayak gitu? Kenapa banyak orang di kubu 01 berpikir kayak gitu? Simpelnya begini. Ketika lu mau ngelamar pekerjaan gitu ya, sebagai kepala divisi aja, atau sebagai apapun gitu,
yang tingkatannya mungkin di atas, jadi head officer atau apapun, ada kualifikasi yang harus terpenuhi. Salah satunya pengalaman, experience, lalu apa yang dia punya gitu ya, yang bisa berkontribusi di perusahaan tersebut gitu. Kalau misalkan fresh graduate, nggak mungkin dong. Kalau kita pakai analogi tersebut di pencalonan cawapres ini, tentu Gibran sangat tidak memenuhi syarat. Ya kalau kita berdebat itu sah atau tidak, ya kalau sekarang mah sah, karena kan aturannya udah dirubah. Tapi kalau bicara tentang kelayakan, tidak layak sama sekali. Karena seorang kepala negara itu bukan pekerjaan yang bisa intern atau magang coba-coba. Karena kan argumen kalian ya begitu. Ya siapa tahu anak muda bisa membawa aspirasi kita sebagai anak muda bla 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 segala macam. No, nggak bisa. Ditambah caranya pun salah. Plus di situ ada campur tangan bapaknya. Itu yang kita permasalahkan. Bukan soal hitungan suara jumlahnya berapa, kita kalah jauh, ya jelas. Karena kan itu udah suara intervensi ya dari bapaknya dia. Bansos yang ada kaos, terus ada gambar paslon tertentu, itu ada buktinya. Kalian kan minta dibuktiin kan? Ini kan lagi proses pembuktian nih, lagi menggunakan hak konstitusi, harusnya kalian legowo gitu. Wong cawapres kalian melanggar hak konstitusi, nggak kalian protes kok. Ya benar sekali ya Bang ya. Mudah-mudahan si cewek ini dengerlah ya. Biar pinter dikit gitu loh. Ngomongnya nggak perlulah mati-matian bela paslon lu. Kerja-kerja lah dia sendiri mati-matian bela paslonnya, gimana? Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya, udah panjang lebar ini kita. Jangan lupa untuk komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.